Bagi Anda yang suka dan penasaran dengan perdukunan saya, jangan lupa subscribe di jempol dan tinggalkan komentar. Di samping saya juga seorang dukun, saya pun mengelola dua tempat pesugihan, satu pesugihan Tundung Kere dan yang kedua pesugihan Tundung Melarat. Apabila ada orang yang datang untuk mencari pesugihan, saya tentunya pura-pura memberi peringatan seperti ini. Bapak Ibu, sebaiknya Anda semua urungkan niat Anda, karena orang mencari pesugihan itu murtad dan syirik, berdosa, dan nanti masuk neraka. Jadi kata itu hanya saya ucapkan sekali saja buat pantas-pantas belaka, biar orang tersebut tidak batal untuk mencari pesugihan. Adapun orang yang mencari pesugihan tersebut, saya bebani atau saya beri beban yang serupa dengan pasien dukun. Orang tersebut saya suruh untuk mencari benda-benda atau sesuatu yang mereka itu tidak tahu di mana harus didapatkan. Benda itu namanya pun saya samarkan. Tapi untuk sekarang dua pesugihan yang saya kelola tersebut sudah gulung tikar dan bangkrut dan sudah saya tutup. Yang selanjutnya adalah perdukunan. Dikala ada tamu atau pasien datang, saya harus pandai dan bisa membaca bahwa pasien tersebut golongan orang punya duit atau golongan orang yang kurang punya duit. Yang kedua, pasien tersebut golongan muslim atau Islam awam atau orang biasa. Apabila pasien tersebut golongan orang muslim atau Islam yang masih awam, saya pun memakai properti dan kosakata ke Arab-Araban agar pasien tersebut semakin yakin. Suatu misal, kata-kata ruqyah, kata-kata khodam, kata-kata khodam putih, dan lain sebagainya. Karena bila orang tersebut orang muslim atau orang Islam, yang pasti bila mana melihat dupa, kemenyan, dan lain sebagainya, orang tersebut pasti jijik. Terkadang saya memakai beberapa abjad huruf Arab yang saya tulis berulang kali sedemikian rupa, entah apa bunyinya, yang saya namakan rajah, dan berupa beberapa bacaan Arab, entah saya tidak tahu artinya. Bacaan tersebut saya sarankan untuk dibaca atau diwiridkan sehabis sholat. Tentunya orang tersebut semakin yakin dan dia tidak merasakan kesyirikan. Bila mana pasien saya dari golongan orang Islam awam, pakaian yang saya kenakan tidak seperti ini. Pakaian yang saya kenakan, saya mengenakan kopiah, memakai serban, dan baju saya berwarna putih. Dan dalam ucapan pun saya harus berusaha sefasih mungkin. Contohnya begini, bila mana Bapak Ibu yakin insya Allah nanti pun akan terjadi dan Allah pun akan ngijabai atau mengabulkan dan lain sebagainya. Yang penting saya menunjukkan sosok seolah-olah saya adalah orang yang agamis, dan kita pun menyelamur sebagai seorang ustadz. Adapun perdukunan saya yang kedua adalah perdukunan klasik atau perdukunan tradisional, sebagaimana yang Anda lihat pada video YouTube ini. Tentunya dengan perdukunan yang seperti ini, Anda sekalian tidak asing lagi. Perdukunan seperti ini biasanya menjijikkan
Adapun setiap pasien yang datang, saya pun pura-pura menanyakan netu hari kelahirannya agar orang tersebut semakin yakin dan tidak bimbang. Dan biasanya saya menggunakan kosakata daerah kuno, umpamanya nogo dino, nogo sasi, kolo laku, kolo dino, dan lain sebagainya. Dan perdukunan seperti ini dituntut harus hafal hari pasaran dari Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon hingga legi-lagi, dan dituntut harus tahu bilangan hari tersebut. Suatu misal kalau Kliwon wolu, Legi limo, Paing songo, dan lain sebagainya. Dan saya pun mengatakan kepada pasien bahwa saya menolong. Saya mengatakan tidak meminta imbalan, dan saya pun mengatakan tidak meminta upah. Tapi saya punya syarat. Suatu misal dalam hal ini, Pak, saya membutuhkan minyak cengwo dan dupa ipit-ipit. Sudah barang tentu pasien tersebut penasaran dan bertanya-tanya, kemana saya harus mendapatkan minyak cengwo dan dupa ipit-ipit. Terus setelah pasien tersebut kebingungan, akhirnya saya pun memberi jalan atau solusi. Pak, Ibu, memang untuk mencari minyak cengwo dan dupa ipit tersebut susah sekali. Kemanapun Bapak Ibu mencarinya nggak mungkin dapat. Itu yang tahu saya dan teman saya. Adanya di tempat jauh, di pulau sebelah seberang sana, itu pun masuk ke perkampungan yang jauh sekali dari kota. Akhirnya pasien itu pasrah dan menyerahkan uang kepada saya berapapun yang saya minta atau yang saya katakan. Pasien tersebut datang untuk yang pertama kali. Saya tahu bahwa pasien tersebut belum punya persiapan duit. Andai kata pun dia punya uang, itu pun masih sedikit. Tapi di kemudian hari pasien itu saya suruh kembali lagi untuk persyaratan yang selanjutnya. Perlu Anda ketahui bahwa dalam perdukunan saya ada beberapa golongan orang yang mental tidak mempan dengan praktek santet dan teluh saya. Orang tersebut susah ditembus dan dijebol bagaikan benteng baja yang sangat tebal. Orang tersebut adalah bila mana menjelang malam atau pada suatu malam seringkali membaca surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan surat An-Nas. Apalagi kalau orang tersebut rajin sholat tahajud dan berbakti kepada kedua orang tua. Ampun, saya tidak sanggup. Ampun, saya tidak sanggup. Adapun golongan orang yang gampang terkena santet dan teluh, walaupun itu bukan santet dan teluh saya, adalah golongan orang yang suka berdusta, yang suka ceroboh dalam perkataan, dan takabur. Itulah orang yang gampang untuk dijebol dan disantet. Mengapa demikian? Golongan orang itu tidak usah kita santet, dia pun sudah disantet oleh ucapan dan perkataannya sendiri. Dalam praktek perdukunan saya, bila mana ada yang belum jelas, silahkan Anda bertanya pada kolom komentar dan simak terus perdukunan di channel saya ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya.